warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Devi Yulianti. Kali ini saya akan membuat tutorial teknik membuang data dengan metode Dickson di Excel. Nah, yang pertama kita harus punya datanya dulu ya. Nih, datanya sudah ada di sini. Saya punya 7 data. Yang kita itu punya 4 langkah di metode Dickson ini. Yang langkah pertama yaitu data harus diurutkan. Nah, karena di sini datanya masih belum terurut, jadi kita blok dulu semua datanya. Lalu di pojok kanan atas ada sort and filter. Selanjutnya sort small to large. Nah, terus continue dan sort. Nah, sekarang kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, di sini untuk langkah keduanya yaitu perhitungan jumlah data. Di sini kita punya 7 data. Nah, untuk menentukan rumus di langkah yang ketiga, karena di sini kita ada 7 data, jadi rumusnya yaitu D 3 sampai 7. Nah, di sini rumus untuk ada 2 rumus ya, data minimal dan data maksimal. Untuk data minimal, rumusnya D 3 sampai 7 sama dengan X2 dikurang X1 dibagi Xn dikurangi X2. Nah, dari mana sih kita mencari X2, X1 ini? Nah, di sini untuk data yang pertama yaitu X pertama. Untuk yang kedua X2, X3 dan selanjutnya nah, untuk yang terakhir ini kita di Xn ya. Kenapa Xn? Karena Xn itu simbol dari data terakhir. Nah, sekarang karena kita sudah tahu X1 sampai Xn-nya itu di sini, kita masukkan saja rumusnya. X2 sama dengan dalam kurung X2 dilihat di sini 0,37 dikurangi X1-nya 0,29. Lalu tutup kurung, terus dibagi atau slice ya. Dalam kurung lagi Xn data terakhir 0,98 dikurangi X2 0,37. Lalu tutup kurung lagi dan di enter. Nah, sekarang kita sudah punya data minimalnya yaitu 0,13115. Nah, di sini di dekritis karena datanya itu 3 sampai 7 sudah ditetapkan yaitu dekritisnya adalah 0,569. Nah, jadi di sini kita kesimpulannya yaitu D min dalam kurung 0,13115 kurang dari dekritis yaitu 0,569, maka D min-nya, data minimalnya atau data terendah tidak dibuang. Nah, ini untuk data minimalnya kita sudah punya kesimpulan bahwa data terendahnya itu tidak dibuang. Selanjutnya untuk data maksimal. Data maksimalnya dengan rumus Xn sama dengan dalam kurung Xn dikurangi. Nah, di sini ada Xn min 1. Maksudnya berarti Xn dikurangin 1. Jadi kita ngambil yang X6 karena Xn dikurangi 1 dikurangi X6 tutup kurung dibagi Xn dalam kurung Xn dikurangi X1 tutup kurung lalu di enter.
Nah, di sini kita sudah dapat data maksimalnya juga ya, yaitu 0,3913. Untuk dekritisnya sama seperti yang data minimal 0,569. Ya, jadi di sini kita dapat kesimpulan. D max dalam kurung 0,3913 itu lebih kecil dari dekritis. Nol koma 569. Maka data tertingginya tidak dibuang. Nah, sudah deh beres. Jadi untuk data terendah dan data tertingginya karena kurang dari dekritis, jadi dua-duanya tidak ada yang dibuang. Nah, sekarang gimana ya kalau ada dari data minimal atau dari data maksimal yang lebih dari dekritis? Nah, berarti kita harus punya data baru. Nah, data yang ini kita copy paste. Kita copy paste ya di sini. Kalau misalkan data yang minimalnya lebih dari data kritis. Nah, di sini data yang pertamanya kita buang, kita hapus. Nah, ini berarti yang data kedua tadi menjadi data pertama. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, jadi kita cuman punya 6 data lagi. Ini juga sama dirubah. Dan XN. Nah, kita hitung kembali dengan rumus yang ini sampai data minimalnya atau data maksimalnya tidak ada yang dibuang. Nah, sekian dari saya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.